الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha mulia. Salah satu namanya adalah Al-Karim, yang maha mulia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan, mengharuskan hamba-hambanya yang beriman menjadi pribadi-pribadi yang mulia, menjadi pribadi-pribadi yang bernilai, yang nampak pada mereka keistimewaan. Salah satu cara Allah bagaimana memuliakan hamba-hambanya adalah dengan memerintahkan kita untuk mengerjakan puasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ukuran kemuliaan. Ketika banyak manusia menjadikan ukuran kemuliaan itu pada jabatan, pada harta, pada gelar, pada status sosial, nah kita orang-orang beriman harus ingat bahwa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua bukanlah barometer kemuliaan. Fisik kita, ya, harta kita, ya, sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah standar kemuliaan. Itu semua tidak berarti jika seorang hamba tidak berusaha untuk menjadikan takwa sebagai ciri, sebagai karakter yang mendarah daging, ya, yang tercermin pada tutur kata, pada tingkah laku, pada cara berpikir, cara memandang. Ya, ketika takwa bukan sebagai sebuah pengontrol, ketika takwa bukan sebagai alat ukur, maka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala hamba tersebut bukanlah hamba yang mulia. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka ketika kita mencermati ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada puasa, yang tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kita semua hamba-hamba Allah ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita, menginginkan pada kita keseriusan untuk kita menjadi orang-orang yang mulia, ya, untuk menjadi orang-orang yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ketakwaan, selain ketakwaan, maka di mata Allah kita tidaklah mulia. Selain ketakwaan, maka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala kita terhina, ya. Maka sekarang kembali kepada kita, kembali kepada kita orang-orang beriman. Maukah kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia? Bukan mulia di mata manusia, ya, yang lebih penting adalah mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya adalah la'allakum tattaqun. Jawabannya adalah marilah kita memaknai puasa dan memaknai perintah-perintah Allah yang lain, anjuran-anjuran Allah yang lain ini untuk
agar bagaimana kita mendapatkan kemuliaan itu. Dengan puasa kita belajar sabar. Dengan puasa kita belajar mengontrol komunikasi kita. Dengan puasa kita belajar berempati. Dengan puasa kita belajar qanaah. Dengan puasa kita belajar untuk bersabar, menekuni sesuatu yang positif. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan bahwa di bulan-bulan Ramadan banyak kemenangan-kemenangan, pencapaian-pencapaian gemilang yang Allah berikan kepada orang-orang Islam, menunjukkan bahwa puasa itu, bahwa Ramadan itu bukanlah bulan kita kemudian menjadi malas, menjadi tidak produktif, menjadi kurang bersemangat di dalam mengejar kebaikan. Tapi sebaliknya, di bulan Ramadan kita berusaha untuk mewujudkan kegemilangan-kegemilangan, pencapaian-pencapaian yang bermanfaat untuk umat. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Bahkan bagi kita rakyat Indonesia, jangan lupa bahwa karunia kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini adalah pada bulan Ramadan, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945. Itu pada bulan Ramadan, menunjukkan bahwa ini adalah bulan kemenangan, bulan kerja keras, bulan kerja nyata. Sekaligus ini merupakan bulan pembentukan karakter sabar, karakter qanaah, tidak rakus, tidak ambisius dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, karakter empati, memiliki kepedulian, perhatian kepada sesama, karakter rajin. Ini bulan Al-Quran, bulan kita oleh Allah dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Diharapkan dengan membaca Al-Quran akan terbentuk karakter suka membaca hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna. Dan kalau itu melekat pada kita, maka insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi-pribadi yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggiring hati-hati orang yang mulia untuk memuliakan kita, bergabung bersama orang-orang yang mulia. Kalau kemuliaan telah kita raih, maka kita nggak perlu sesungguhnya kemuliaan menurut manusia pada umumnya. Kemuliaan diletakkan, kemuliaan diukur hanya pada materi, hanya pada jabatan, hanya pada kedudukan. Itu semua adalah sesuatu yang akan sirna. Yang abadi adalah kemuliaan dengan takwa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dengan ketakwaan kita mulia. Dengan kemuliaan ini kita akan berjumpa dengan Allah, Tuhan yang maha mulia. Kemuliaan tidaklah bertemu, melainkan dengan kemuliaan yang sama. Mudah-mudahan Ramadan kita adalah Ramadan yang mampu mengantarkan kita kepada kemuliaan, memahamkan kita bahwa kemuliaan itu hanya diraih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.